Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak karena telah bersedia menjadi narasumber saya pada siang hari ini. Sebelumnya bisa sebutkan nama Bapak? Nama saya Tismat MM. Oke, saya sendiri Dinda Hafid Fadila sebagai mahasiswi STAI Madinatul Ilmi semester 5 prodi PAI. Pertanyaan yang pertama, kan sekarang ini Bapak mengajar di kampus STAI Madinatul Ilmi. Apakah sebelumnya Bapak mengajar di kampus lain atau sekarang Bapak tengah mengajar di kampus lain juga? Kalau sekarang saya kebetulan di kampus lain tidak mengajar. Tapi kalau sebelumnya saya pernah mengajar di Al-Mukhlisin pernah. Terus lagi pernah juga di kampus STKIP Ar-Rahmaniyah. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, coba Bapak ceritakan pengalaman Bapak selama menjadi dosen di STAI Madinatul Ilmi. Ya, pengalamannya sangat banyak sekali ya. Terutama pengalaman saya sebagai dosen itu pengalaman yang dijadikan sebagai, menurut saya itu kehormatan ya tersendiri bagi saya, bahwa saya bisa jadi dosen di STAI Madinatul Ilmi dan di tempat-tempat lain itu. Karena itu mungkin pertama anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada saya, dan dari itulah maka saya harus bisa berkontribusi mungkin lebih tinggi ya, harus berkontribusi lebih tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di perguruan tinggi ini. Karena menurut saya ya, menjadi seorang dosen itu harus memiliki tanggung jawab yang tinggi ya. Karena konsistensi dari kenapa dibilang harus tinggi, karena pertanggungjawabannya yang namanya pendidikan tinggi, berarti pendidikan yang lebih tinggi daripada SD, SMP, SMA, SD, SMP dan SMA gitu. Itu makanya di sini tanggung jawab dosen itu tidak sebegitu ini, menurut Bapak berat sekali pertanggungjawabannya ya. Apalagi kita kan yang namanya pendidikan tinggi ini berarti apapun harus lebih tinggi daripada tingkat-tingkat yang ada, dari tingkat sekolah dasar, tingkat sekolah menengah atau tingkat sekolah atas. Nah disinilah makanya terutama Bapak terdorong ya di dalam diri pribadi Bapak, bahwa ketika Bapak sudah, sebenarnya impian dari dulu ya ingin menjadi dosen, tapi ketika impian ini sudah ada di diri Bapak pribadi, berarti impian itu harus direalisasikan dengan baik, melaksanakan tanggung jawab yang ada, dan dalam melaksanakan tanggung jawab itu kita harus memupuk ilmu pengetahuan yang ada di diri Bapak, supaya ketika keilmuan yang di Bapak itu dipupuk, nanti panennya juga akan baik dan hasil panennya akan diberikan kepada mahasiswa itu sendiri. Baik, sebagai alumni sekaligus dosen di kampus STAI Madinatul Ilmi ini, apa harapan Bapak terhadap mahasiswa dan mahasiswi di kampus STAI Madinatul Ilmi? Ya, harapan Bapak kepada semua mahasiswa atau mahasiswi semuanya berhasil, semuanya pada sukses, dalam artian mau jurusannya apapun, tapi dia ketika sudah keluar dari STAI Madinatul Ilmi, keilmuannya bisa dikembangkan dan itu bisa bermanfaat bagi semua, bukan bagi mahasiswa itu sendiri. Makanya harapan yang sangat diharapkan sekali oleh Bapak itu, mahasiswa tolong keilmuannya dijaga dengan rapi, dipupuk dengan baik, dicari dengan bijaksana ya. Maksud bijaksana itu dicari dengan sebaik-baiknya, tidak terpaksa ya. Apalagi misalnya mahasiswanya rajin baca,
mahasiswanya rajin menghafal apa yang telah disampaikan oleh dosen. Mahasiswanya mau belajar, karena kalau kuliah tanpa belajar itu tidak akan dapat apa-apa. Paling cuma begitu aja, ya udah, misalnya dari dosen masuk di telinga kiri, keluar dari telinga kanan, dan seperti itu terus menerus. Tapi kalau dianya niat ketika kuliah itu, niatnya belajar dengan baik, niatnya ingin dapat ilmu yang bermanfaat, niatnya kedepannya ingin sukses, niatnya kedepannya ingin karir yang baik, dari sekarang harus dipupuk, ya. Kalau untuk tanaman kan kalau dipupuk, ya, nanti hasil panennya juga akan baik. Nah, keilmuan juga gitu. Ketika kita misalnya mencari ilmu dipupuk dengan baik, dalam artian kita cari ilmu yang bermanfaat, ilmu itu dikembangkan untuk kepentingan orang lain, ya, dan tidak terpaksa, bahwa nanti insya Allah hasil dari keilmuan itu akan didapatkan. Seperti itu. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang terakhir, adakah pesan dan kesan untuk seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia, Bapak? Ya, kesan dan pesan untuk seluruh dosen seluruh mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Pertama, kembangkan ilmu yang dipelajari dari kampus masing-masing. Terus rajin membaca. Setiap hari tidak tanpa baca itu tidak akan dapat apa-apa. Karena dosen menyampaikan itu cuma 25%, 75% mahasiswa nyari. Makanya pesan dan kesan dari Bapak, rajin membaca buku tiap hari. Buku apa aja? Sekarang itu buku udah ada buku elektronik, ada buku ini, gampang sekarang. Tinggal kita rajin membacanya. Karena buku itu kan pintunya ilmu. Jadi kalau pintunya udah dibuka, terus dibuka di dalamnya, kita mempergunakan dengan baik, membaca, nanti kita insya Allah akan berhasil. Itu. Kalau pesannya, ya kesannya, pesannya, tolong ya, tiada hari tanpa baca. Ya, tiada hari untuk semua mahasiswa yang ada di Indonesia, baca. Karena dari baca itulah akan menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Itu aja. Terima kasih. Masya Allah, ternyata perjalanan Bapak sudah panjang sekali. Saya berdoa semoga Bapak sekeluarga selalu dalam lindungan Allah dan selalu dirahmati oleh Allah. Semoga rezekinya lancar seperti halnya air yang mengalir. Amin ya Rabbal Alamin. Tambahan sedikit ya, karena ya tugas utama dosen itu sejatinya itu bahwa yang namanya dosen itu memberikan ilmu kepada mahasiswa, dan mahasiswa seperti guru yang memberi ilmu kepada murid-muridnya. Itu yang dikatakan ilmu yang bermanfaat itu. Jadi dosen sejatinya memberikan ilmu kepada para mahasiswa, dan mahasiswa sama seperti guru yang memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Makanya sebagai pengajar tentunya menjadikan kamu, misalnya mahasiswa, sebagai mahasiswa Indonesia harus memiliki pengetahuan yang luas. Misalnya di bidangnya masing-masing yang dia tekuni. Kalau keguruan ya di keguruannya, kalau hukum yang di hukumnya. Maka disitulah ya yang mendorong bahwa sebagai mahasiswa itu harus belajar, dan belajar. Baca, dan baca. Itu aja mungkin. Terima kasih. Baik. Sebelumnya dan sesudahnya saya sangat berterima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan. Mungkin itu saja. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.